Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Faujan. Saya mahasiswa Prodi Teknik Informatika dari Politeknik TDC, dan ini teman saya. Saya Rian. Pada kesempatan kali ini kami akan merakit sebuah PC atau komputer, dan ini merupakan komponen-komponen komputer. Pertama saya akan menjelaskan tentang ini. Ini merupakan SSD. SSD fungsinya yaitu untuk menyimpan data. Di dalam sebuah komputer atau PC terdapat dua buah jenis penyimpanan. Yang pertama ada SSD, yang kedua ada hard disk. Apa sih bedanya? Yang pertama, untuk SSD itu kecepatan penyimpanannya itu lebih cepat daripada hard disk. Dan yang kedua, ini ada RAM atau Random Access Memory. Fungsinya untuk menyimpan data sementara. Dan ini ada prosesor atau otak komputer, fungsinya untuk memproses data di motherboard. Oke, kemudian di sini ada motherboard. Fungsi dari motherboard itu sendiri yaitu untuk meletakkan komponen-komponen lain yang ada komponen penyusun sebuah komputer. Kemudian di sini ada heatsink, fungsinya itu untuk pendingin prosesor itu sendiri ya. Dan ini yang terakhir ada power supply. Fungsinya yaitu untuk menyuplai tenaga atau listrik ke komponen motherboard, atau juga sebagai penyalur antara dari arus AC ke DC. Oke. Selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang isi dari mainboard atau motherboard. Dan pertama kita bahas dari I/O port. Ini adalah port input output system yang dimana di dalamnya ada beberapa konektor seperti HDMI dan VGA yang berfungsi untuk output daripada sebuah komputer ke monitor. Dan ini ada port PS2 dan serial, dan USB. Di mana port PS2 itu masih berfungsi untuk mengkoneksikan mouse dan keyboard yang memiliki port PS2. Serta ada port USB yang berwarna biru, di mana port USB ini sering kita sebut dan kita kenal juga sebagai USB 3.0 dan memiliki kelebihan dengan kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada USB sebelumnya. Selanjutnya di sini ada port Ethernet atau konektor LAN, konektor untuk menghubungkan sebuah kabel jaringan, yang dimana nanti kabel jaringan masuk ke sini untuk mendapatkan koneksi internet. Dan terakhir ada audio port. Ini fungsi untuk mengeluarkan suara ke speaker. Selanjutnya di sini ada beberapa soket. Kita jelaskan secara singkat aja. Di sini ada soket power 24 pin, yang dari mana dia akan mendapatkan power daripada power supply. Dan contoh soketnya seperti ini. Lalu di sini ada soket RAM. Ini fungsi untuk menancapkan RAM. Di sini ada juga soket PCI Express, di mana soket ini berfungsi untuk NIC atau VGA card. Lalu ada baterai CMOS. Di sini ada soket power processor. Dan di sini ada soket front panel. Di sini ada soket kabel SATA. Lalu yang paling utama di sini ada soket prosesor, di mana ini adalah sebuah soket atau wadah untuk menyimpan atau memasang sebuah prosesor. Yang terakhir ada kelebihan dari mainboard seri ini. Dia memiliki soket M2+, di mana soket ini bisa dipakai untuk SSD seri M2 yang kecil. Oke, biar tidak terlalu lama, kita langsung aja ke proses perakitan. Oke, mari kita coba pasang RAM. Sini jenis RAM-nya itu yaitu DDR4 ya, jenis terbaru. Kita coba pasang. Yang pertama kita buka dulu kunciannya seperti ini. Kalian jangan, atau teman-teman jangan takut gimana sih cara pasangnya, soalnya kan di sini ada pembatas atau sekat gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan aja atau cocokkan dengan slot yang ada di motherboard. Oke, kita coba.
kalian tekan sampai ada bunyi klik ya. Nah, ini RAM kedua, sama seperti yang tadi cara memasangnya. Kita masukkan dan tekan juga sampai berbunyi. Oke, pemasangan RAM sudah selesai. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita pasang inti dari komputer, yaitu prosesor. Nah, ini ada tutup dari soket prosesor yang kalau dibuka seperti ini ya. Dan teman-teman jangan sampai bingung cara ngelepas si tutup ini tuh kayak gimana sih. Ini gak usah bingung, teman-teman tinggal pasang aja langsung. Pemasangannya jangan sampai salah. Teman-teman tinggal lihat ini. Ada poin berbentuk segitiga yang harus dicocokkan atau diposisikan sesuai dengan poin ini. Kalau di sini lingkaran dan kalau di tutup poin ini ada juga tanda segitiga. Jadi posisinya seperti ini. Oke, kita pasang aja. Kita tutup langsung sekaligus melepas tutup sebelumnya. Ya, tutupnya otomatis terbuka. Dan ngomong-ngomong soal pasta, kebetulan PC ini sudah terpasang pasta. Lanjut kita pasang heatsinknya. Yang tadi si heatsink tersebut berfungsi untuk atau sebagai pendingin dari prosesor. Nah, jangan lupa pemasangan daripada pin heatsink ini dengan cara silang ya, agar tidak terlalu atau tidak merusak kaki dari pin tersebut. Untuk bukti atau kita meyakinkan bahwa soket ini sudah terpasang, kita tinggal lihat aja belakangnya, dia sampai seperti ini. Jadi kuncian yang putihnya itu terbuka dan terkunci oleh kuncian yang hitam kecil di dalamnya. Oke, cukup. Selanjutnya kita pasang power dari fan-nya di sebelah sini. Oke, jangan lupa rapikan juga si kabelnya biar tidak mengait kipas. Ya, cukup. Selanjutnya kita casingnya untuk pemasangan power supply. Oke, selanjutnya kita pasang power supply-nya. Ini sengaja ya kabelnya kita pasang ke belakang demi untuk kerapihan semata. Power supply sudah masuk ke wadahnya dan selanjutnya kita pasang baut untuk mengencangkan agar si power supply-nya tidak terjatuh. Dan kita pasang dulu nggak kencang ya untuk sementara. Dan perlu kita perhatikan lagi untuk pengencangan baut. Alangkah lebih baiknya kita pasang atau kencangan cara menyilang. Agar apa? Agar tidak terjadi slack antara drat baut dengan bautnya. Oke, selanjutnya mari kita pasang motherboard ke dalam casing. Cara memegang motherboard itu seperti ini ya, kita pegang saja heatsinknya supaya kalau memegang yang lain takutnya korslet. Kita masukkan ke dalam casing. Oke, mari kita pasang baut-bautnya. Untuk baut motherboard biasanya itu lebih kecil daripada baut power supply. Dan biasanya untuk baut motherboard itu sendiri di pinggirannya itu ada seperti payung gini ya. Kita coba pasang. Teman-teman jangan lupa tekan atau tahan si motherboard supaya tidak bergerak. Oke teman-teman, di sini bautnya sudah terpasang ke dalam motherboard. Selanjutnya kita coba pasang kabel dari power supply. Di sini terdapat dua macam kabel ya. Yang ini untuk power CPU atau 8 pin, yang ini 28 pin. Mari kita coba pasang. Pasangnya di sini ya teman-teman. Dan untuk posisinya jangan sampai ketukar ya, karena di sini juga udah ada
bentuk dari soketnya. Dan di sini juga di belakang ini sebetulnya ada kuncian untuk mengunci ini. Oke, soket 8 pin sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang soket 24 pin di sebelah sini. Kita goyang-goyang ke masuk. Nah, untuk soket yang dari power supply sudah terpasang dengan rapi ya. Selanjutnya kita akan coba memasangkan soket front panel. Di sini terdapat power LED, HDD LED, reset switch dan power switch. Yang pertama kita akan pasang power LED. Oh iya teman-teman, untuk pengelompokan biasanya untuk LED itu ada di sebelah sini ya, dan untuk power atau reset di sebelah sini. Kita coba pasang HDD LED terlebih dahulu. Dan untuk positif negatifnya yaitu untuk positif ada di sebelah sini ya, paling pinggir. Kita coba pasang. Oke, kemudian kita pasang power LED. Positifnya di sebelah pinggir ya, paling pinggir. Terus kita coba pasang reset switch di sini ya. Dan terakhir yaitu power switch. Kita tempatkan di atas reset switch. Nah, untuk front panel sendiri sudah terpasang dan semuanya juga sudah terpasang kabel-kabel. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Rian. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan SSD atau solid state drive. Untuk pemasangan SSD, kabel yang utama kita perlu kabel SATA ya, serial ATA yang bentuknya seperti ini, punya lengkungan dan sama. Dan untuk SSD ini SSD tipe SATA bukan M.2. Kalau M.2 lebih kecil seperti ini, dan SATA ini seperti hard disk laptop. Oke, pertama kita pasang dulu SATA kepada slot SATA 1 dan SATA dimasukkan sini. Lalu setelah itu kita hubungkan juga kabel power. Nah, ini kabel power SATA. Untuk bentuknya juga sama, dia punya lengkungan kayak kabel SATA, Cuman lebih panjang ya. jauh lebih panjang dan dia tidak punya kuncian. Oke, kabel sudah terpasang, mari kita langsung kunci aja pakai baut ya. Boleh dibantu Bang. Oke. Sip. Oke, perakitan PC secara sederhana kita sudah selesai. Dan mohon maaf ini kabelnya agak berantakan. Dan kita juga mencoba meminimalisir untuk perapihan kabel dengan manajemen kabel di belakang Seperti ini. atau mainboard seperti ini. Oke, karena perakitan sudah selesai, kita coba tutup langsung aja. Dan karena ini udah selesai perakitannya, mari kita buktikan apakah ini sudah bisa menyala atau belum. Coba pasangkan port VGA dan power ke sini untuk powernya, dan ini untuk VGA-nya. Oke, berarti pemasangan komponen sudah benar ya, karena sudah hidup. Di sini karena sistem operasinya belum terinstall atau kosong, maka yang ditampilinya yaitu Masih BIOS. masih BIOS. BIOS bawaan dari mainboard. Ya. Oke. Mungkin dari kami cukup sekian. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam perkataan atau pun itu. Ditutup saja dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.